Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-18, ayat 38 sampai dengan 51. Aku mengejar musuh-musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sampai mereka lenyap. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi, mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau menundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuh-musuhku berbalik lari dari hadapanku, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku meremukkan mereka seperti debu yang ditiup angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsa. Engkau mengangkat aku menjadi penguasa atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Begitu telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku, orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing kecut hati dan keluar dari kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Mulialah Allah penyelamatku. Dialah Allah yang mengadakan pembalasan bagiku dan menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Dialah yang meluputkan aku dari musuhku. Bahkan, Engkau membuat aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau melepaskan aku dari orang yang melakukan kekerasan. Sebab itu, aku hendak menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ia mengaruniakan kemenangan-kemenangan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan keturunannya untuk selamanya. Sahabat Alkitab, sumber kekuatan atau kepercayaan diri orang-orang di masa modern ini biasanya dicapai melalui hal-hal material di luar dirinya. Entah itu melalui harta, kuasa, dan kekayaan. Namun, pada hari ini kita hendak berefleksi bahwa sumber kekuatan serta seluruh jangkar eksistensi kita adalah pada penyertaan-Nya saja. Mazmur pasal yang ke-18 ayat 38 sampai dengan 51 bukan hanya tentang kisah keberhasilan seorang raja dalam pertempuran. Ini adalah puisi iman, lagu pengakuan bahwa setiap kemenangan, sekecil apapun atau sebesar apapun, adalah buah dari kasih setia Allah yang tidak tergoyahkan. Pemazmur tidak memulai mazmur ini dengan catatan strategi, jumlah tentara, atau keahlian pasukan di medan perang. Ia mulai dengan pengakuan, Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Di sini kita melihat gambaran tentang musuh yang terkapar, lari, dan akhirnya diinjak sebagai simbol kekalahan total. Dalam dunia kuno, menginjak musuh adalah lambang supremasi absolut. Tapi bagi Daud, semua itu terjadi bukan karena dirinya, melainkan karena Tuhan mempersenjatainya dengan kekuatan dan keberanian. Kemenangan pada akhirnya bukanlah soal superioritas militer, melainkan soal relasi dengan Tuhan. Bahkan ketika para musuh itu berteriak kepada Tuhan, Ia tidak menjawab mereka. Kekalahan mereka mencerminkan jarak spiritual mereka dari Allah. Tak berhenti di kemenangan militer, bagian ini menggambarkan loncatan status Daud menjadi penguasa bangsa-bangsa. Seketika orang-orang asing tunduk kepadanya. Apa artinya? Dalam dunia perjanjian lama,
Hal ini mengisyaratkan mandat ilahi bagi Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Daud sebagai raja yang diurapi menjadi saluran manifestasi kekuasaan Tuhan di bumi. Selanjutnya, pada ayat yang ke-46 sampai dengan 49, terdapat sukacita spiritual. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Sebuah deklarasi yang mengingatkan bahwa di tengah ketidakpastian, Tuhan tetap menjadi tempat berpijak yang pasti. Bukan sekedar metafora, gunung batu adalah lambang kekekalan, stabilitas, dan tempat perlindungan. Tuhan bukan hanya membela Daud, tetapi mengangkatnya, menyelamatkannya dari kekerasan, dan menjadikan hidupnya sebuah kesaksian. Sahabat Alkitab, baiklah kita membaca Mazmur pasal yang ke-18 ayat 38 sampai dengan 51, bukanlah sebagai glorifikasi perang atau kekerasan, melainkan pujian bagi Allah yang memberi kemenangan dan setia pada janjinya. Di dalamnya kita belajar bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang mengalahkan lawan, tetapi tentang mengenali siapa yang memberi kekuatan, siapa yang layak dipuji, dan siapa yang menjadi sumber dari segala penyelamatan. Sumber kekuatan kita pada akhirnya hanyalah di dalam Allah yang mencipta, membentuk, serta mengasihi kita senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau memelihara kami sepanjang hidup kami. Kuatkanlah kami untuk tetap melangkah, untuk tetap setia akan kehendak-Mu. Dan bimbinglah kami dalam setiap langkah hidup kami, agar kami menjadi berkat, memperluas kerajaan-Mu, menjadikan hidup kami sebagai saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.